Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Uliana. Di sini saya akan membahas untuk materi aplikasi asuhan keperawatan gigi khususnya pada pasien rawat inap. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat apa sih yang sebenarnya tergambarkan dalam ilustrasi gambar ini? Nah, kita bisa melihat bahwa pasien berada pada posisi yang paling tengah di antara sebanyak tenaga-tenaga profesional yang memang sesuai dengan bidang keilmuan ataupun skill yang berbeda-beda. Nah, dari ilustrasi gambar ini bisa kita simpulkan bahwa adalah seorang pasien merupakan prioritas utama dari tenaga kesehatan dalam penyembuhannya. Nah, maka dengan di sini gambar ini juga bisa mengilustrasikan bahwa tenaga kesehatan dalam suatu rumah sakit itu saling berkolaborasi, saling bekerja sama dari baik itu dari dentist, dokter, bagian dari utilization review, nurse, dan juga insurance, dokter semuanya berperan di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu sebenarnya asuhan keperawatan gigi. Ya, oke, bisa kita lihat. Asuhan merupakan suatu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dalam bidang promotif, preventif, kuratif sederhana yang diberikan kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Karena pada hari ini kita akan membahas yaitu pada pasien rawat inap, kita akan lebih berfokus kepada individu. Baik, kita mengacu kepada regulasi pemerintah yang sudah ditetapkan dalam nomor Permenkes nomor 20 tahun 2016 menerangkan bahwa seorang terapis gigi dan mulut dapat memberikan berupa upaya promotif, preventif, kuratif sederhana yang diberikan kepada individu, kelompok, dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut. Lalu, apa sih kewenangan TGM di sini? Yaitu seorang terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, kita bisa melakukan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, upaya pencegahan penyakit gigi. Dan yang ketiga adalah manajemen pelayanan kesehatan gigi, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas, dan juga berperan sebagai seorang dental assistant, ataupun yang sering kita sebut itu adalah mitra kerjasama dokter gigi. Seperti pada slide sebelumnya, kita bisa melihat tujuan asuhan keperawatan gigi ini adalah menyembuhkan pasien dari sakit menjadi sehat. Lalu yang kita identifikasi itu apa? Adalah kondisi pasien, khususnya pada pasien rawat inap. Nah, manfaatnya ini bisa terdiri dari sebagai aspek administratif, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan juga pelatihan. Untuk tahapan-tahapan asuhan keperawatan gigi, di sini terdiri dari yang pertama, khususnya pada pasien rawat inap, apapun itu asuhan keperawatan gigi pasti untuk cakupan tahapannya ini sama seperti ini, baik itu pada kelompok, individu, dan juga anak berkebutuhan khusus ya. Jadi tidak pernah kita terlepas dari tahap ini. Yang pertama itu adalah adanya assess, yaitu pengkajian. Nah, di sini yang dikaji adalah sebuah data. Kemudian ada diagnosa, kita menentukan diagnosa setelah kita mendapatkan apa yang telah kita kaji dari pasien. Kemudian ada plan di sini adalah perencanaan. Kita mau ngapain nih? Mau kita apakan nih pasiennya? Seperti itu. Lalu baru ada yang namanya implementasi. Ataupun di sini kita sudah menentukan tindakan apa sih yang sebaiknya dilakukan pada pasien. Yang terakhir kita mengevaluasi pasien mulai dari tahap assess, diagnosa,
implement apakah tujuan kita yang ingin menyembuhkan pasien ini sudah tercapai atau belum. Nah, di sini yang pertama dari tahapan asuhan keperawatan gigi dan mulut, khususnya pada pasien rawat inap itu, yang pertama adanya tahap pengkajian. Nah, kita lihat ya, apa saja sih yang harus kita kaji? Nah, yang pertama itu adalah kita di sini bisa lihat gambar ini. Nah, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini telah terjadi proses anamnesa, ya kan, di antara pasien dan juga seorang dokter. Kemudian, nah kita di sini harus memeriksa tanda-tanda vital, yaitu dengan menanyakan, dengan melakukan tensi, dengan memeriksa suhu, kemudian dengan menentukan denyut nadi pasien bagaimana. Kemudian di sini ada pemeriksaan khusus bagian ekstraoral ya. Kita mengecek terlebih dahulu oral mukosa dari bagian luar pasien bagaimana. Nah, yang terakhir itu adalah intraoral. Nah, intraoral di sini adalah kita langsung melakukan pemeriksaan ke dalam rongga mulut pasien. Nah, untuk diagnosa asuhan kesehatan gigi ataupun keperawatan gigi dan mulut itu berbeda seperti diagnosanya seorang dokter gigi. Nah, di sini berdasarkan Derby and Walls menyatakan bahwa diagnosa kesehatan gigi itu terdiri dari 8 diagnosa. Yang pertama yaitu bisa kita sebut seperti tidak terpenuhinya akan kesan wajah yang sehat. Nah, ini berhubungan dengan kondisi gigi gerigi ataupun gingiva dari profil wajah yang bisa kelihatan dari pasien. Kemudian yang kedua adalah tidak terpenuhinya kebutuhan akan bebas dari rasa kecemasan ataupun stres. Di sini pasien merasa cemas terhadap dirinya, apa yang dialami oleh dirinya, ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk dari pasien. Seperti adanya bruxism. Nah, bruxism ini suka-suka menggigit menggigit-gigit gigi ketika tidur, kemudian menggigit benda, merokok, dan juga mengkonsumsi obat-obatan. Yang ketiga, yaitu ada integritas, keutuhan jaringan kulit. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa seperti adanya pembekakan, radang gusi, pendarahan maupun pocket itu masuk ke dalam diagnosa tidak terpenuhnya integritas keutuhan jaringan kulit, mukosa, dan membran pada leher. Yang keempat, yaitu tidak terpenuhnya kebutuhan akan perlindungan dari resiko kesehatan gigi dan mulut. Ini bisa kita lihat adanya potensi trauma dari seorang pasien, baik itu seperti jatuh ketika naik motor, kemudian yang setahun, 2 tahun giginya mengalami kehitaman, kemudian ataupun resiko pekerjaan seperti petinju yang memang dia mempunyai resiko kena pukulan dari serangannya seperti itu. Nah, yang kelima adalah tidak terpenuhinya kebutuhan akan bebas rasa nyeri pada leher dan kepala akibat adanya nyeri pada intraoral dan lain-lain. Untuk yang keenam ini yaitu ditandai dengan tidak terpenuhinya kondisi biologis. Nah, kita bisa lihat seperti yang memang mempunyai indikasi untuk pemasangan gigi palsu, yang kesulitan mengunyah, kemudian yang memasang kawat ya ortodonsi yang tidak baik, kemudian tambalan yang memang sudah tidak baik, dan juga adanya kelainan seperti gigi karies, gigi hilang, dan juga abrasi maupun erosi. Nah, yang ketujuh adalah tidak terpenuhinya kondisi kebutuhan untuk bertanggung jawab akan kesehatan gigi dan mulutnya. Ini ditandai dengan tidak adanya pemahaman ataupun pengawasan dari orang tua terkait pemeriksaan gigi secara berkala. Nomor 8 yaitu yang terakhir, di sini tidak terpenuhinya kebutuhan akan pengetahuan ataupun pemahaman akan kesehatan gigi dan mulut. Jadi di sini pasien merasa dirinya tidak tahu apa-apa betapa pentingnya kesehatan gigi dan mulut.
Oke, ini adalah slide terakhir ya. Oke, untuk hari ini saya rasa sekian untuk materi hari ini. Jadi nanti untuk tahap selanjutnya akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.